Selamat malam, sahabat pecinta tanaman cabai dimanapun berada di seluruh Indonesia. Malam ini kita berada di lahan pertanian, alamat di Desa Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Perkenalkan, nama saya Gus Batara. Saya termasuk baru 2 kali ini mencoba menanam cabai ya. Ini yang kedua, sebelumnya kira 2 tahun yang lalu saya coba tapi gagal karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung, jadi nggak terurus, tanaman cabai saya gagal. Nah ini setelah kondisi kesehatan membaik, jadi saya mencoba lagi budidaya tanaman cabai. Adapun tanaman cabai ini saya tanam 23 Oktober ya. November, Desember, Januari. Nah, ini mau 23 ini mau 4 bulan. Ini perkembangan tanamannya. Jadi kalau sekarang dia 117 HST. Cuman ini cabai saya tanam bertahap. Saya tanam bertahap karena semua saya garap sendiri dengan keadaan tenaga yang tidak prima. Jadi saya tanam bertahap 200 pohon, 200 pohon sampai akhirnya kurang lebih 900-an pohon. Cuman ya ini perkembangan yang pertama ini. Tanam awalnya 200, adiknya itu yang di sebelah ini mungkin beda selisih lagi 5 harian. Itu perkembangannya. Jadi setiap bedengan kurang lebih isi 56-58 pohon. Ada bisa 20 bedengan, cuman lagi 4 bedengan belum tergarap ya, masih karena kesibukan sesuatu, jadi baru saya pulang garap. Jadi seperti ini tanamannya kondisinya. Karena pemula, kita belajar dari YouTube, dari banyak senior tanaman cabai, akhirnya seperti sekarang keadaannya cukup lumayan memuaskan. Beberapa juga ada terkena virus kuning seperti ini, tapi tetap berbuah, dia agak kerdil. Ini juga karena kemarin sebelum saya ikat, sebelum ada anjir, sempat rebah ini. Jadi menyebabkan terlambat juga pertumbuhannya. Nah, seperti ini perkembangannya. Buahnya full. Ini baru saya petik bertahap juga. 1-2 saya petik, saya kumpulin ya, ada sudah dapat 10 kilo ini dari tanaman yang sudah berbuah paling 400-an pohon ya, lebih 400-an pohon dah seperti ini. Nah, ini ada juga kena virus kebini, virus bule ini, tapi dia masih berbuah. Itu juga karena ternyata varian kaliber ini masih belum antivirus ya, tapi buahnya cukup lebat. Ini ketinggiannya sudah hampir ada yang melewati anjir yang saya pasang, panjang 1,5 meter. Jadi sudah lumayan, umur 4 bulan. Kita malam ini tadi melakukan kegiatan pembuatan bedengan sebenarnya. Praktikan bedengan yang kemarin belum tergarap. Terus selanjutnya saya coba memvideokan ini, video cabai ini. Beberapa tanaman cabai ini tumbuh subur dan lumayan lebat ya. Setelah diamati, dipelajari, yang membuat
cabai saya masih bertahan seperti ini di musim yang ekstrim ini karena continue kita spray kocor baik dengan asam hukmat, pakai power soil, kalha, terus juga kita kasih pemenah tanah seperti trichoderma, mycorrhiza kita masukin. Ini airnya tergenang nih karena habis hujan seperti ini. Lahan saya di persawahan dengan ketinggian 100-200 meter lah, masih termasuk dataran rendah ini. Seperti ini, buahnya lebat full. Ini saya melakukan perawatan tergantung situasi. Kalau hujannya ekstrim, saya semprot baik dengan fungi, insek 3 hari sekali dan 4 hari sekali. Ini saya menggunakan untuk nutrisi. Nah, ini ada ulat. Padahal baru kemarin saya semprot, ini masih ada aja ulat. Saya semprot pakai seledol itu. Tapi ya masih aja 1-2 ada ya. Itu karena habis semprot nggak sampai lama hujan. Tiap hari dapat aja hujan di sini. Seperti ini. Kalau nutrisi saya menggunakan untuk pupuk susulannya NPK. Itu masih NPK-nya saya susul, walaupun musim hujan saya tetap susul ya, karena kemarin kuning. Tapi dengan saya campur asam umat atau kalha seperti itu. Untuk kocor saya sering memakai asam umat. Saya juga tambahkan nutrisi seperti Mordenpol, ada kalau nggak ada Mordenpol saya pakai Ultradap. Untuk penguat buah saya pakai KNO 3. Untuk yang kocornya, untuk spray saya pakai Kalinet. Saya selang-seling dengan nutrisi B, dengan Kalimat Top. Saya rolling pokoknya. Kayak hasilnya seperti ini. Nah, ini kemarin karena kebanjiran di sini, ini beberapa tanaman ada yang kerdil. Dan itu juga mungkin dari sekian yang saya tanam kurang lebih 10-an pohon ada yang kena virus Gemini ya, atau mungkin nanti bisa bertambah lagi, kurang tahu saya ini. Karena saya lihat walaupun dengan antisipasi, kadang ada beberapa daun yang sebelumnya tidak terkena virus akhirnya terkena juga, seperti itu. Tapi bagi saya selaku pemula di cabai dan baru belajar bertani juga, merasa sangat puas lah, apalagi seperti sekarang harga cabai di kisaran 60.000. Buahnya besar. Saya telunjuk saya besar. Nih, ini yang kena virus juga masih berbuah lebat. Ini tanaman cabainya kita selalu berusaha semaksimal mungkin merawatnya. Jadi kadang kita setiap seminggu sekali kita kocor ya. Dalam situasi hujan-hujan seperti ini saya selalu kocor karena untuk menjaga ketahanannya. Dengan saya kasih asam umat dengan merek power soil atau kalha, saya kocor, saya tambahkan Mordenpol. Kadang juga nutrisinya pun saya masukkan seperti Kalinet juga saya kocorkan, saya kasih 2 tutup, saya tambah karena saya berpikir lebih
baik kalau dikocor untuk nutrisi ketimbang disemprot, dari pengamatan saya seperti itu. Nah ini saya metiknya juga ini nggak sampai merah sekali, saya sudah petik karena di sini ya apa namanya, kayaknya ada yang usil ya, sering saya lihat buah hijau sudah dipetik, tapi ya nggak apalah, itu mungkin dia butuh. Nah seperti ini perkembangannya, tanamannya tinggi, buahnya lebat. Ini jarak tanam 50 cm. Lihat tuh, batangnya besar batangnya. Dan ini saya tidak lakukan perempelan, saya biarkan, makanya bisa dia sampai cabangnya banyak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 5 besar. Nih, mudah-mudahan aja bertahan. Apalagi dengan harga yang bagus ini, kita semakin semangat untuk merawatnya. Ini full buahnya. Ini setelah saya pelajari pelan-pelan di mana masalahnya dengan ilmu-ilmu para senior yang saya tonton di YouTube, di petunjuk-petunjuk juga, ada yang bikin seperti buku sakti, itu saya lihat-lihat bagaimana memberikan seperti agropalkan, itu juga saya kasih permino, saya semprotkan, saya kocorkan. Trico snipernya juga saya masukkan. Ya akhirnya lumayan, memang benar. Intinya kita harus continue merawatnya, jangan sampai lengah. Sekali kena penyakit sudah, nanti mengobatinya susah. Nah ini sudah mulai, ini ya kena virus kuning, nah kayak ini mulai dia, tapi buahnya banyak gitu. Jadi karena kita pakai tanaman yang tidak antivirus ya nggak apa-apa dia kuning, tapi melihat hasil buahnya yang seperti ini juga boleh dikatakan puas. Ini lebar bedengan 1 meter dengan jarak tanam 50 kali 50, luas jarak antar bedeng ini 1 meter juga saya bikin, jadi lumayan seperti ini. Nah, ini cuman saya bikinnya tidak apa namanya, arahnya buat bedengan bukan timur barat, saya utara selatan karena biar pendek ya. Orang bilang sih lebih baik buat bedengan itu arah matahari terbit, tapi saya berlawanan, itu juga tidak begitu berpengaruh ternyata. Puji syukur Tuhan, asungkara kalau saya bilang orang Hindu. Nah seperti ini yang belakangan ya Ki, lebih pendek deh ini yang belakangan. Nah, lihat belakangan susul lagi nanam ya sekemampuan saya dah nanam, terus akhirnya tambah kecil. Mana ini dapat kerdil, kalau saya lihat ini kemarin banyak kuning kerdil, saya kira mati karena saya nggak sempat urus beberapa bulan terakhir pas setelah dia tanam. Akhirnya kembali saya rawat dengan continue memberikan Forsoil, Modern Pol. Kita kasih juga untuk kocornya NPK, kita campur 1 gelas untuk 1 tangki, kita campur tambah Modern Pol. Saya isi Trico juga masukkan, ya giliran selang-seling akhirnya dia kembali sehat. Beberapa juga hampir mati tapi tumbuh lagi. Nah, seperti ini yang sekarang ini dia sudah kemarin kayak Lycopodium, tapi akhirnya setelah dikocor lagi dengan agropalkan, premino, saya kasih fungi sama insek, dia pulih lagi. Nah ini baru lagi dia, karena baru saya rawat lagi, akhirnya
mau bangkit lagi. Seperti itu. Kita jadi petani harus rutin dapat memelihara, merawatnya. Yakin tanaman cabai bisa. Buktinya saya di lahan becek seperti ini dengan bedengan 40-50 cm ya. Tapi sekarang karena hujan udah turun kayak ini. Kemarin tinggi saya bikin, dan juga nggak mengikuti pola bagaimana untuk membuat bedengan, saya asal. Jadi bekas ini lahan bekas padi, awalnya saya potong, nah jeraminya saya taruh, nah mungkin itu yang jadi habis tinggi dia sudah terdekomposer, jadi turun tanahnya seperti itu. Nah ini lumayan. Nah ini juga dia baru sehat. Nah ini berapa ada yang tapi tumbuh lagi. Nah ini juga sudah layu, kemarin kena hujan angin terus nggak putus-putus, tapi masih bisa seperti kayaknya masih selamat lah. Nah itu seperti itu teman-teman. Yang penting kita tetap semangat, jangan mudah putus asa dalam bertani, terutama bertani di musim hujan yang ekstrim ini. Kita harus semangat sampai ke barat, tambah kecil karena saya bertahap seperti saya bilang tadi. Tapi lumayan, walaupun kerdil dia juga sudah berbuah dan pertumbuhannya masih mulai jalan. Seperti ini kalau dia menekuk, ini bertanda nutrisi tercukupi dan pohon tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya yang awalnya sekarat akhirnya bisa bangkit dengan kita kocor asam umat, tambah Premino, tambah agropalkan, saya tambahkan lagi yang pakainya Vitaron Excel, ya akhirnya bersemi kembali. Nah ini coba hari dan tanggal saya sama nanam seperti ini bedanya jauh, karena yaitu saya sempat ada kesibukan, nggak sempat merawat, akhirnya terbengkalai, jadi banyak yang kerdil, kurang nutrisi. Nah ini bahkan ini sempat rebah kena angin, layu, saya kira mati, saya siram lagi, nah, sudah mulai bangkit lagi. Awalnya dia sama besar seperti ini, sudah bangkit. Nah seperti itu. Jadi kuncinya kita harus semangat, harus continue memeliharanya. Ini sebagian besar kemarin hancur ya, kemarin hancur. Asungkara sekarang sudah pulih lagi. Nah ini terlambat sedikit, bolong-bolong kemakan ulat itu. Nah ini menandakan dia pertumbuhannya, nutrisinya masih, jadi dia ada pertumbuhan daunnya melengkung itu. Kalau malam pasti kelihatan karena mau ini sekitar jam 8 ya kita waktu di Bali. Yang kerdil-kerdil udah mulai. Ini baru berapa kali saya kocor dengan nutrisi seperti yang saya bilang, Semik, agropalkan, Premino, lagi saya selingi dengan asam amino Ambition, terus Kalha, saya ganti-ganti. Nah seperti ini. Saya tambahkan juga NPK 1616, kadang saya kocor dengan KNO3, itu teredap, saya kocor-kocor, akhirnya mulai ada penampakan. Nah, seperti ini. Ini yang kerdil-kerdil kemarin, ini sudah sehat, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Ini kemarin kena angin, belum diikat ya, angin kenceng. Jangankan cabai, pohon pisang aja rebah, beringin aja rebah di sini. Nah ini Asungkara, puji Tuhan, tanamannya selamat. Nah ini sudah sehat ya.
Ini saya kocor kemarin 3 hari yang lalu. Dia masih, kita sekalian lihat, kalau dia masih begini berarti nutrisi masih tercukupi. Nanti kalau sudah pertumbuhannya, kalau mau menjelang maghrib, sore, udah petang, udah jam 8 tuh kita lihat kalau daunnya sudah tidak ada melengkung lagi, berarti kita harus kocor seperti itu. Jangan berpatokan pada schedule, lebih baik berpatokan pada tanaman itu sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Ini video saya kayaknya kelamaan, ini sudah 20 menit. Seperti itu tanaman cabai saya. Salam hangat dari saya Gus Batara di Bali. Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar. Untuk sementara kita masih mengandalkan organik dan pupuk kimia. Jadi belum bisa organik ya. Full organik belum bisa. Saya pakai ini untuk organiknya, saya pakai koi kambing di campur kedbok pisang dan balakasida. Itu saya campur, saya fermentasi. Setelah kira sebulan saya pakai, cukup lumayan juga sebenarnya. Cuman ya itu, kita harus rajin bikinnya. Sementara karena waktu juga ya, sebisanya kita kasih POC juga saya campur semua, saya masukin. Kimia juga jalan, POC jalan, bertahap. Karena tanah di sini kalau basah lengket, kalau kering kayak keramik keras. Nah itu yang kemarin yang bikin saya kaget, kenapa tanaman saya kerdil yang di sebelah sana itu. Ternyata setelah saya amati itu, karena tanah pertanian ini memang benar-benar kurus. Ini lahan baru saya dapat karena warisan setelah ditinggal orang tua, nggak ada yang ngurus. Saya garap. Itu kebetulan kemarin almarhum bapak saya sudah berpulang ya, akhirnya saya terjun jadi petani. Menikmati jadi petani juga kebahagiaannya luar biasa. Capek nggak terasa di sawah sampai malam, senang. Apalagi dengan tanaman seperti ini. Buahnya sayang, saya buat videonya malam ya. Nanti saya akan buatkan video sore ini yang umur 117 HST. Semua tanaman cabai jenis kaliber. Dan virus keriting ada. Nah ini seperti ada beberapa pohon yang susah sekali menyembuhkan seperti ini, masih kerdil ya karena keriting. Udah saya semprot berkali-kali masih belum pulih, tapi sabar, nanti dia pulih karena yang di depan ada sudah pulih. Seperti itu ya. Jadi kuncinya telaten dan tetap dirawat. Apalagi harga cabai seperti sekarang, tetap semangat. Nah ini paling ujung. Nah ini pembuang, sengaja saya kemarin kering sempat, saya sengaja tidak buang nih airnya. Nah sekarang saya mau buang nih, jadi biar tidak kerendam dia. Kerendam repot. Buang seperti ini. Oke teman-teman, bisa dilihat tanamannya subur dan sehat. Beberapa ada yang kecil, itu baru saya sulam ya. Seperti inilah kebun saya di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung, Bali. Nah, sementara itu dulu. Nanti lebih detail ya, saya akan bikin video yang bagaimana caranya pemupukan, karena saya sudah ada buat
bedengan baru lagi 4, dan di sana nanti baru dari pembuatan bedengan sudah umum lah, dari mulai tanam apa yang dipakai saya akan publis. Oke, salam hangat dari saya Gus Batar di Bali, sukses selalu, jaya petani Indonesia. Terima kasih, selamat malam.